Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ma ba'du. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu persoalan yang saya rasa sangat penting sekali dalam thalabul ilmi, dalam bagaimana cara kita ngaji. Di hadapan kita ini ada satu artikel. Dia asalnya adalah muhadarah, itu ceramah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Ceramah ini sudah cukup panjang ya, usianya, cukup lama usianya. Namun disebabkan oleh karena pentingnya ya isi yang disampaikan oleh beliau di sini, khususnya banyaknya kawan-kawan yang saya lihat semangat belajar, namun mungkin kurang terbimbing sehingga tidak sesuai metodologi dan hasilnya pun juga kurang maksimal. Maka oleh karena itu saya sangat ingin sekali, sudah cukup lama, untuk menyampaikan materi ini, dan semoga dengan media yang kita pakai sekarang ini, walau dengan media online, pesan yang ingin disampaikannya bisa sampai kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan silsilah muhadarat yang sudah ditafrik atau ditranskrip ya, karena aslinya adalah sautiyah, berupa audio, kemudian ditulis ulang, dan alhamdulillah hasilnya bisa kita nikmati bersama. Judulnya Muhadarah Al-Manhajiyah fi Thalabil Ilmi. Manhajiyah itu metodologi atau metode dalam thalabul ilmi, ya, dalam mencari ilmu, dalam belajar ilmu agama, yaitu at-ta'sil, ya, pemondasian, pembasikan. Jadi ilmu itu enggak satu peringkat, tidak satu derajat. Tidak mungkin seorang yang belum bisa makan daging disuruh makan daging. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Ceramah ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, hafizahullah ta'ala. Baiklah, kita masuk kepada isi muhadarahnya. Sebagaimana biasa, ini adalah muqaddimah, dan gak banyak, dia cuma ada 19 halaman. Berkata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Allahumma inna nas'aluka salahan fi qulubina, wa salahan fi amalina, wa salahan fi aqwalina. Jadi ini merupakan doa Syekh setelah memuji Allah Rabb semesta alam, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Beliau minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, ya, seperti orang-orang yang telah Allah tunjuki. Minta kepada Allah keselamatan seperti orang-orang yang telah Allah selamatkan. Dan meminta pertolongan ya, seperti orang-orang yang telah mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian, ya Allah, kata Syekh, sungguhnya kami minta kepadamu kebaikan dalam hati-hati kami, kebaikan dalam amal perbuatan kami, dan kebaikan dalam ucapan-ucapan kami. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah kami taufik pada semua yang kau cintai dan kau ridai, waj'alna fi masirina muttabi'ina li nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah dalam perjalanan kami ini senantiasa mengikuti nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, hadal yaum atau hadhihi laila nadhkuru muqaddimatan muhimmatan nafi'ah insyaallah taala fi tariqi talabil ilmi. Jadi pada hari itu, ya, hari di mana beliau menyampaikan muhadarahnya ini, sepertinya ini di malam hari, kami akan sebutkan sebuah pendahuluan yang penting sekali dan bermanfaat insyaallah dalam perjalanan seorang mencari ilmu agama. Wadda'i laha,
Sekarang apa motivasi untuk kita bicara masalah ini? Anana nara iqbalan min asy-syabibah barakallahu fihim wa mahabbatan li talabil ilm. Bahwasanya kita menyaksikan adanya iqbal, yaitu sambutan yang bagus dari para pemuda. Semoga Allah memberi mereka keberkahan. Dan kami dapati juga munculnya kecintaan untuk belajar ilmu agama, untuk mencari ilmu agama. Lakinna katsiran minhum la ya'rifuna tariqat talab. Namun banyak dari mereka nggak begitu tahu bagaimana jalan dan cara dalam belajar. Kaifa yatlubul ilm, bagaimana cara menuntut ilmu. Fa ba'duhum yumdi awqatan tiwalan rubbama sanawat yumdiha wa la yuhassil minal ilmi ma hassalahu ghairuhu mimman anfadha sanawatin mithla sanawatil ladzi anfadha hadzak. Karena kita dapati sebagian dari para pemuda ini, mereka sampai menghabiskan waktu yang panjang, bahkan bisa bertahun-tahun, dihabiskan waktu yang panjang tersebut, tapi dia tidak mendapatkan ilmu seperti yang dilakukan oleh selainnya. Ya, maksudnya orang yang juga belajar seperti halnya dia. Miman anfadha sanawatin mithla sanawatil ladzi anfadha hadzak. Jadi misalnya sama-sama menuntut ilmu 2-3 tahun, namun yang satu tidak punya metode yang benar, yang satu punya metode yang benar. Yang nggak punya metode yang benar nggak dapat apa-apa. Ya, berbeda dengan orang yang menuntut ilmu di masa yang sama, tempo yang sama, namun karena dia tahu metode yang benar, maka dia dapat ilmu yang lumayan. Wasababu huwa, apa sebab adanya perbedaan ini? Wa annahu lam yanhaj fi talabihi lil ilm an-nahj as-sahih. Bahwa yang enggak dapat ilmu itu tidak menempuh dalam mencari ilmu itu manhaj yang sahih. Tidak menempuh metode yang sahih. An-nahjul ladzi yahsulu ma'ahu mubtaghihi ani talibil ilmi yuhassilu tarafan mimma kataballahu jalla wa ala lahu tarafan yanfa'uhu tarafan thabitan muwassalan yumkinu an yunqilahu ila ghairihi naqlan wadihan la syakka ma'ahu wa la irtiyab. Yaitu yang dimaksud dengan manhaj yang sahih, yaitu manhaj yang dengannya dia bisa mendapatkan sekumpulan dari ilmu yang Allah Azza wa Jalla takdirkan buat dia, sekumpulan ilmu yang bermanfaat bagi dia, ilmu yang kokoh, yang cukup tertanam kuat, di mana dia mungkin untuk menyampaikannya lagi kepada orang lain dalam gambaran yang terang, yang jelas, yang tidak mengandung sama sekali di situ sedikit pun keraguan. Nah, ini yang dimaukan. Jadi dengan metode yang benar, seorang bisa mendapat ilmu yang cukup dalam tempo yang pendek, dan ilmu yang didapat pun ilmu yang kokoh. Gitu. Katsirun minasyabab yaqra'una qira'at mutanawwi'ah. Banyak dari pemuda yang membaca tulisan-tulisan yang beragam. Itu sporadis, dia beli semua kitab, dia baca semua artikel misalnya. Belum lagi sekarang banyak quote dia serap juga. Taratan fil hadis wa taratan fit tafsir. Sesekali dia baca dalam ilmu hadis, sekali dia baca dalam ilmu tafsir. Wa taratan fil fiqh, sesekali dia baca juga dalam ilmu fikih. Yasma'una wa yahduruna majalis ahli ilm. Dia mendengar dan hadir di beberapa majlis-majlis para ulama. Walakinnahum idza rajau ila anfusihim fi man hadara sanatan aw hadara sanatain idza raja'a li nafsihi ra'a annahu lam yuhassil syai'an katsiran. Namun kebanyakan dari mereka apabila dia mengoreksi lagi perjalanan dia dalam menuntut ilmu, misalnya dia ada yang setahun, ada yang udah 2 tahun, dia akan dapati ternyata dia nggak dapat suatu pengetahuan yang banyak. Lam yafhal maddah, materi yang harusnya dia paham, dan itu dia pernah hadir, pernah
ya simak dengan baik, tapi dia nggak paham. Lam yafhamil mada allati ulqiyat alaih. Materi yang disampaikan kepadanya dia nggak paham. Aw lam yu'assis indahu huduruhu ilman muassalan. Atau kehadiran dia di majelis-majelis tersebut tidak sampai memberi pengaruh, ya, pembesikan, ya, berupa ilmu yang tertanam kokoh. Yumkinu mau an yantalik wa yaqis ala min walihi wa yanhaj nahjah. Di mana ilmu yang kokoh itu, ya, dia bisa pegang, dia bisa, ya, sampaikan kepada orang. Ya. Ilmu yang kokoh tersebut, ya, itu bisa menjadi sandaran dia dalam, ya, mengambil keputusan. Kebanyakan dari mereka yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu setahun, 2 tahun, atau bahkan lebih, kita lihat juga di sini, karena jalannya tidak sesuai metode yang benar, ya, dia nggak mendapat apa-apa, atau dia nggak mendapat porsi yang pantas untuk orang seperti dia yang sudah tahunan misalnya menuntut ilmu. Wasabab, apa sebabnya? In'idamul manhajiyah as-sahihah. Dia nggak tahu apa metode yang benar dalam mencari ilmu. Lianna talibal ilmi la budda an yasluk fi talabihi manhajan wadihan muhaddadan. Karena seorang menuntut ilmu itu dia harus menempuh dalam jalannya mencari ilmu suatu manhaj, suatu metode yang terang, yang jelas, ya, kisi-kisinya. Idza lam yaslukhu takhallafa 'anit thariq. Kalau ini diabaikan, dia akan ketinggalan dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Walidzalika nara anna katsirina, ya, malu min talabil ilm. Sehingga nggak sedikit kita dapati banyak dari mereka yang pada akhirnya bosan dalam menuntut ilmu. Sinina amdauha thumma malu wa taraku. Tahunan dia habiskan waktu untuk belajar, kemudian dia yang menjadi bosan dan akhirnya akibatnya dia tinggalkan thalabul ilmi. Tamdi alaihim sanawat ukhar fayarja'una awaman. Ya, kemudian perlahan setahun 2 tahun dari tadinya penuntut ilmu, akhirnya karena nggak menempuh metode yang benar, dia bosan, dia meninggalkan menuntut ilmu, perlahan-lahan dia jadi seperti orang awam lagi. Ya. Au qurra'an, atau cuman seorang pembaca saja, la yu'adduna dzalik, yang dia tidak, ya, masuk ke dalam, ya, jajaran orang yang dianggap sebagai seorang yang berilmu. Wa nuridu min talibil ilmi al-muqbil an yatahalla bi khaslatain. Nah, sekarang beliau mulai masuk, ya, yang pertama tentunya, ya, apa yang diharapkan dari seorang penuntut ilmu itu. Beliau mengatakan hendaknya seorang penuntut ilmu itu berhias dengan 2 sifat. Al-ula, yang pertama, an yakuna sa'iran ala manhaji at-talab alladhi sara alaihi man qablana min ahli ilm wa saru ulama ba'da masirihim dalikas sair. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita pengen para penuntut ilmu itu, ya, dengan dia menempuh metodologi yang benar, itu metode yang pernah ditempuh oleh orang-orang sebelum kita dari para ulama. Para penuntut ilmu ini pun juga nanti jadi ulama kalau dia sudah, ya, menempuh, ya, metode tersebut. Wathani, yang kedua, an yuwattin nafsahu ala an yakuna badhilan lil ilmi waqtahu. Itu kita harapkan seorang penuntut ilmu ini benar-benar menafkahkan dirinya untuk, ya, ilmu, menafkahkan waktunya untuk belajar. Wa alla yamallu mahmakan, sehingga dia nggak gampang bosanan, ya, dengan dia tahu metodenya. Rawal Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala fi kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami'. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami', anna ahada talabatil ilmi rama talabahu wa raghiba fihi wa hadara indal asyakh wa jalasa majalisahum thumma lamma marra alaihi zaman
ra'a annahu lam yastafid syai'an wa lam yuhassil kabira ilmin. Dikisahkan oleh Al-Khatib, ada seorang penuntut ilmu, dia belajar tapi ya tidak sesuai metode yang benar. Rama talabahu wa raqiba fihi, semangat dalam menghadiri, semangat dalam mencari ilmu, hadir di hadapan masyayikh, duduk di hadapan mereka, menuntut ilmu dari mereka. Namun setelah berlangsung beberapa waktu, ketika dia lihat kepada dirinya, dia ternyata nggak dapat apa-apa dan tidak menghasilkan ya, ilmu yang sepadan dengan waktu yang dia sudah habiskan. Faqala, kemudian dia bilang, innani la yunasibuni hadzal ilm. Akhirnya dia ngomong itu, ini nggak cocok kayaknya buat saya. Belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa, dia bilang nggak cocok. Belajar akidah nggak paham-paham, dia bilang nggak cocok. Belajar usul fiqh, dia bilang nggak paham-paham, dia nggak cocok. Wa tarakal ilm, akhirnya dia pun meninggalkan menuntut ilmu. Lidhanni anna indahu fi fahmihi rukudah, karena dia menyangka bahwa dirinya kurang paham. Aw annahu la yasluh li talabil ilm, atau dia menganggap bahwa dirinya nggak pantas untuk belajar agama. Qala falamma kana dzata yaumin, ibadah antara kabimuddah, ketika setelah dia akhirnya nggak lagi menuntut ilmu, mara ala sakhratin yaqturu 'alaiha ma, dia melewati ada sebuah batu besar, ya, dia batu besar ini ketetesan air, qutrutan talwi qutrah, setetes demi setetes. Waqad athara dzalikal ma fi tilka as-sakhrah, dan tetesan-tetesan tersebut, ya seperti yang kita tahu, akhirnya dia memberi bekas pada ya batu besar ini. Fa hafara fiha hufrah, sehingga membuat lubang. Fatawaqqafa mu'tabiran wa muta'ammilan wa mutadabbira. Lalu dia pun berfikir, mengambil ibrah, memperhatikan dan mentadaburi. Faqala hadzal ma'a ala latafatihi. Lalu dia bilang, ini air loh, air itu lembut. Athara fi hadha sakhrah, bisa memberi bekas pada batu yang keras. Ala qasawatiha. Falaysa aqli wa qalbi bi aqsa minas sakhr. Akal dan hatiku tidak lebih keras dibandingkan dengan batu ini. Walaysa al-ilm bi altaf minal ma. Begitu juga ilmu, ya, tidak lebih lembut dibandingkan dengan air. Ya, artinya dia lebih tajam, yang bisa memberi bekas kepada hati yang tidak sekeras batu. Fa'azima 'ala ar-ruju' ila talabil ilm, akhirnya dia pun kembali menuntut ilmu agama. Faraja'a wa nabagha wa sara mimman yushar ilaihi fihim. Sehingga ketika dia kembali lagi menuntut ilmu, ya, dia pun akhirnya mendapatkan ilmu yang cukup dan jadi orang yang ya dianggap sebagai rujukan dalam ilmu. Hadza yufiduka annahu yahtaju talibul ilmi ila al-azimah. Ini yang pertama. Ini kisah memberi manfaat bagi Anda bahwa dalam menuntut ilmu itu perlu adanya azimah. Ya, adanya kebulatan tekad. Wa alla yamal, enggak boleh bosan. Wala yaqulu ana darastu wa darastu famastafattu. Jangan pernah seorang itu bilang, gue udah belajar, bolak-balik gue pelajari dan aku nggak bisa. Liyarji ila sabab. Lihat dulu apa sebabnya. Laisa sabab fi tabi'ik, bisa jadi sebabnya itu bukan pada dirimu. Fi aktsari syabab atau aktsar muqbilina ala talabil ilm laisa sabab wa annahum la yafhamun. Banyak kok penuntut ilmu, pemuda yang mau belajar, ketika dia mengalami kesulitan, sebenarnya kesulitan itu sebabnya bukan ada pada dia yang nggak paham. Katsiran minhum yafham, lakin sabab fi adami tahsili lil ilmi annahu lam yasluk tariqahu. Tapi sebab kebanyakan nggak paham itu, ya, atau nggak mendapatkan yang ya kapasitas yang cukup dari ilmu, ya karena dia tidak menempuh jalan dalam thalabul ilmi. Ya, metode yang benar nggak dia tempuh. Walam ya'khudh 'ala al-minhaj alladhi bihi takharraja min man sabaqana min ahli al-ilm. Dia nggak mengambil ilmu itu sesuai metode, di mana metode itu telah mengeluarkan para ulama di masa-masa yang lampau. Ya, tapi dia juga menuntut ilmu juga, tahunan juga, tapi metodenya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Hadat tariq sahlun maisur. Padahal metode ini ya mudah dan ya tidak sulit. Wa huwa ashal minat tariq allati yasluquha al-aktsaruna al-yaum. Kalau kita tempuh metode itu sebenarnya itu jauh lebih mudah ketimbang seorang itu menuntut ilmunya sporadis, ya, tanpa metode. Lebih pendek pula waktunya yang dia butuhkan.
Ya, sedangkan yang lainnya yang tanpa metode dia lebih panjang jalannya dan nggak dapat. Idza tabayyana hadza yahduruhuna as-su'al al-muhim. Apabila telah jelas uraian barusan ini, maka di sini ada pertanyaan yang penting. Wa huwa yuraddat katsiran, dan sering disampaikan, ditanyakan. Yuraddidu katsirun minasyabab wa yas'aluna anhu. Ya, banyak pemuda mengulang-ulang pertanyaan ini, bertanya tentangnya. Apa itu? Ma hiyal manhajiyah as-sahihah fi talabil ilm? Apa kalau begitu metode yang benar, manhaj yang benar dalam menuntut ilmu? Wa kaifa yasiru talibil ilm fi hadha at-tariq ala wifq al-manhajiyah allati idza waffaqa Allah jalla wa ala al-'abdu ma'aha sara taliba ilmin wa wuffiqa ila dirasatih. Dan bagaimana seorang ya, penuntut ilmu menempuh ya metode ini yang sesuai dengan manhaj, yang apabila Allah Subhanahu wa taala beri dia taufik ya, maka dia benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya dan diberi taufik dalam mempelajari ilmu ya dengan cara yang benar. Nah, ini pertanyaannya. Wa huwa su'alun muhimmun lil ghayah. Jelas ini pertanyaan yang sangat penting. Wa huduru majalisil ilmi mufidun fawaida jammah. Dan menghadiri majelis-majelis ilmu itu memberi manfaat yang banyak. Wa man a'zamaha wa min a'zamiha an yatakharraja talibal ilm minha min tilkal hilaq an yatakharraja fahiman lima ulqiya alaihi wa yastati'u bihi ay bima fahim an yufhim ghairah. Yang di antara faidah yang paling besarnya adalah seorang penuntut ilmu itu bisa keluar dari halaqah ilmu tadi dalam keadaan faham terhadap apa yang disampaikan dan juga bisa ya menyampaikannya kepada orang lain. Awalan yahtaju talibul ilmi ila an yakuna indahu akhlaq daruriyah wa sifat mulazimah lahu fi masiri li talabil ilmi. Yang pertama kata Syekh, seorang menuntut ilmu ya perlu dia punya akhlak. Ya, akhlak ini sifatnya darurat, terdapat pada diri dia. Wa sifat mulazimah lahu, dan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Ya, dalam perjalanannya mencari ilmu. Apa akhlak yang dimaksud? Apa sifat yang dimaksud? Insyaallah pada sesi yang berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perdana ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan.